Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmi Hibatullah dan Hilmi Arasya. Oke, jadi kali ini saya mau membahas ya tentang memajukan dan memundurkan pengapian. Tapi bukan teorinya ya, bukan caranya, cuman alternatifnya ya, supaya kita enggak melakukan pemotongan atau penambahan pada pick up pulser atau magnet ya, tonjolan magnet. Jadi karena ini terlalu ekstrim ya, kalau kita melakukan pemotongan tonjolan magnet atau penambahan tonjolan magnet itu terlalu ekstrim ya kalau menurut saya. Jadi solusinya supaya kita tidak memotong magnet atau tidak menambah tonjolan magnet ya seperti ini ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, balik lagi di Hilmi Hibatullah dan Hilmi Arasya. Jadi ya, untuk memajukan atau memundurkan pengapian di motor ya, khususnya di motor ini ya, ini mesin 135 ya. Pokoknya ini caranya di semua motor tuh sama lah, supaya kita tidak melakukan perubahan ekstrim ya, atau kita melakukan pemotongan tonjolan magnet ya, itu kan terlalu ekstrim ya. Kalau gagal juga harus nambah tonjolan lagi, atau harus dirubah lagi gitu ya. Dan kebanyakan kalau sudah 2 atau 3 kali kita melakukan pengelasan pada magnet, biasanya magnet itu akan kehilangan daya magnetnya ya. Kalau untuk tukang las yang belum terlalu paham lah ya, soalnya dalam pengelasan magnet ya itu berbeda ya, maksudnya usahakan suhunya tuh nggak terlalu panas ya, nggak terlalu tinggi ya. Ya pokoknya caranya saya nggak tahu, pokoknya yang saya tahu tuh seperti itu. Magnet kalau kena suhu panas terlalu tinggi dan terlalu lama, biasanya akan kehilangan daya magnetnya ya. Pokoknya urusan tukang las ya. Nah, jadi untuk meminimalisir kegagalan ya, untuk menghindari kita bolak-balik ke tukang las, cara paling gampang tuh ya seperti ini ya, kita rubah di pulsernya aja ya. Nah oke, jadi yang kita rubah tuh sedikit ya, cukup kita gerinda ya. Ini kan tadinya ngebulet ya, bulat gitu untuk tempat si bautnya ini ya. Pokoknya di sini bulat lah ya, tinggal dilihat aja di motornya masing-masing ya. Ini buat tempat baut seperti ini ya, dia tuh ngepres kali ya. Di sini nyambung ke sini. Nah ini cukup kita gerinda ya, kita bikin lubang ya, kita buka lah istilahnya teh. Jadi biar ini tuh nanti bisa bergeser ya, bisa geser kanan kiri ya si bautnya ini. Jadi otomatis untuk si pulser bisa kita majukan atau kita mundurkan ya. Dan juga di sini, di bagian sini ya, di sini tuh ada penguncinya ya, ada centolan ya, centolannya itu ya yang masuk ke si dudukan pulser ya, dudukan bautnya di sini. Terus sebagai pengunci supaya dia tidak goyang, itu juga di gerinda ya, atau kita ratakan lah ya, kita ratakan seperti ini. Kita buka kanan kiri. Kemudian untuk lubangnya di sini kita perbesar ya, supaya dia bisa lebih besar ke arah sini. Di yang tadinya di sini baut itu di sini ya, di sini, di sebelah sini kita perbesar ya, kita perlebar mana. Nah ya segini ya, kan seharusnya seperti ini. Nah untuk di sebelah sini kita perlebar supaya nanti dia bisa geser ke sana ya. Terus intinya mah lubangnya diperbesar aja lah gitu.
Ya, ini untuk di kedua sisi sama ya. Jadi tanpa harus merubah tonjolan magnet, kita sudah bisa memajukan dan memundurkan pengapian. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini kita pasang dulu. Nah, oke ya, jadi seperti ini ya. Ini setelah kita pasang seperti ini. Jadi ini sebelum kita kencangkan si bautnya, ini tuh bisa digeser ya, mau ke atas ataupun ke bawah ya, bisa ya. Memang sedikit ya, kita bisa menggeser atau bisa memajukan dan memundurkan pengapian tuh hanya sedikit. Tapi ini sudah sangat berpengaruh ya, karena hitungannya itu derajat ya, bukan senti ya, hitungannya tuh mili ya, bukan senti. Jadi kita geser sedikit aja pasti pengapian sudah berubah. Jadi untuk seperti ini minim kegagalan. Jadi tinggal kita, misalkan orinya segini ya, ori segini, tinggal kita mau majukan atau memundurkan ya, tinggal kita geser. Misalnya kita geser ke atas, misalkan geser ke atas ya, mentok ke atas, kemudian kita pasang dan kita coba motornya. Apabila ada berebet berarti terlalu ekstrim ya, kita majukinnya terlalu ekstrim, atau kita menggeser pulser ini terlalu banyak ya. Jadi tinggal kita atur sampai ketemu yang paling enak ya, yang paling pas itu seperti apa. Oke, jadi hanya seperti itu ya. Saya nggak pernah melakukan pemotongan magnet karena itu terlalu ekstrim. Jadi saya hanya melakukan penggeseran pada pulser. Oke, dan kita geser-geser aja seperti ini. Setelah sudah digeser, kita rasa sudah pas ya, sudah kita coba-coba, sudah kita setting-setting, sudah pas. Lalu tinggal kita kencangkan kedua bautnya di sini ya, supaya dia nggak terlepas, karena banyak kasus pulser itu bisa terlepas ya. Lalu getarannya terlalu gede karena bautnya kurang kenceng, biasanya dia bisa terlepas ya. Intinya baut harus kenceng lah gitu ya. Oke, jadi hanya perlu memperbesar lubang pulser, kemudian kita gerinda di bagian pinggirnya sini ya, kanan kiri. Lubangnya juga kita perbesar kanan kiri, kemudian kita ratakan penguncinya di sini. Kita ratakan sama seperti yang tengah ini ya, kita ratakan. Sudah bisa memajukan dan memundurkan pengapian, sudah bisa mengembalikan atau menambah performa motor ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ini sedikit tips ya untuk teman-teman yang tidak mau merubah atau tidak mau repot memotong atau menambah tonjolan magnet. Bisa dilakukan cara seperti ini ya. Ini murah ya, ini ya tinggal kita gerindas sendiri aja ya, kita perbesar lubang sendiri aja bisa tanpa harus mengeluarkan biaya. Dan apabila kita ada kegagalan, kita bisa mengaturnya sesuai selera kita ya, bisa kita naikkan, bisa kita turunkan sesuai keinginan kita. Jadi ya intinya seperti itu aja lah. Ini tinggal di seperti ini aja, kita geser-geser aja ya, kita cari yang paling enak gitu aja udah ya. Yang menurut kita paling enak itu di posisi mana gitu ya. Misalkan segini sudah enak ya, ya udah segini kita langsung kita kencangkan. Misalkan segini belum enak ya, tinggal kita geser naik atau turun ya. Pokoknya cari aja di mana yang paling enak ya, biar nggak ribet lah seperti itu ya. Oke, jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.